Kita akan awali kajian kita dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila huda على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين وخصوصا سيدنا المهاجرين اللهم بن عيسى فقيل المقدم محمد بن علي بالاوي سيدنا عبد الله بن بكر العيدروس وآخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأصولهم وفورهم ثم رسائل إبراهيم عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلى مدى الحبشي ثم إلى رواه الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى رواه أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aqbahi anwa'in namimah wa afhashiha ma kana minha ila salatin wal wulah wa nahwihim. Salah satu dari namimah adu domba yang paling berbahaya, wa afhashiha dan paling buruknya, paling buruk dan paling berbahayanya namimah adalah maka minha yang mana namimah tersebut ila salatin kepada para pejabat, wal wulah kepada para hakim-hakim, kepada para penguasa, wa nahwihim atau yang sejenisnya. Watu sama, dan ini nih datang kepada penguasa buat ngadu domba, kita omongin orang-orang daerah sini begini dan lain sebagainya, itu sama disebut dengan nama as-si'ayah. Namanya adalah si'ayah. Apa ya kalau kita tuh ya, menjilat penguasa itu loh. Penjilat lah ini ya. Kalau di situnya diartikan apa? Bahasa Indonesia. Halaman berapa sih? Ibu-ibu sekalian, halaman 351 yang berbahasa Arab, halaman 383 atau halaman 569 yang cetakan terbaru dan dibuka kitabnya sampai situ kan kita ya. Jadi waktu sama as-si'ayah disebut dengan nama as-si'ayah, penjilat lah ya. Yaqsud biha sahibuha igra'ul wali bida iman sa'a bihi ilaih. Yang dia maksudkan sahibnya ini, orang yang ngadu dombanya ini adalah igra'ul wali, menipu atau menjilat al-wali, seorang pejabat, bida iman sa'abihi ilaih, untuk dia menyakiti orang yang lagi ada kasusnya gitu. Kalau dia hakim, kalau dia pengadilan tuh, jadi dibujukin, disampein hal-hal yang nggak benar, sampai akhirnya kemudian orang tersebut bisa mendatangkan kasusnya itu jadi lebih membela dia gitu. Teman-teman saya sekalian, jadi kayak bawa omongan kepada pejabat, bawa omongan kepada wali, hakim maksudnya ya, bawa omongan kepada hakim dan lain sebagainya untuk membuat orang tersebut
memutuskan sesuatu yang salah, atau akhdhi mali untuk mengambil hartanya, wajal bisyarrilah atau untuk mendatangkan kemudaratan kepada pihak lainnya. Wa ithmuha azim, yang seperti ini dosanya besar, mudha'af, berlipat ganda ala ithmin namimah, daripada dosanya namimah itu sendiri, adu domba itu sendiri, allati takun baina amatin nas, yang terjadi di antara sekitar manusia. Teman-teman sekalian, kalau yang kita adu domba itu antara ibu sama anaknya, yang pisah atau yang ada rasa nggak enak antara ibu sama anaknya. Kita misalnya ngadu domba antara suami kita sama ibunya, gitu kan? Jadi nggak enak antara ibu sama anaknya, atau sesama menantu nih mengadu domba, menantunya ini yang lain diadu domba sama mertuanya, sehingga akhirnya kemudian mertuanya biar sayangnya sama dia aja, nggak sayang sama menantu yang lain, misalnya seperti itu teman-teman sekalian. Mama si itu tuh kemarin ngomong sama ibunya dia gitu ya, tentang mama katanya begini, sehingga akhirnya si mertua ini kan nggak seneng nih sama mantunya yang lain, teman-teman sekalian. Itu kan antara dua pihak aja. Tapi kebayang kalau datangnya kepada satu pejabat kepada pejabat yang lain, yang bentrok itu bisa bukan hanya satu orang, tapi bisa antar daerah satu dengan daerah yang lain, bahkan bisa antar satu negara dengan negara yang lain. Sebab kebijakannya itu kan tidak hanya mengatur untuk urusan-urusan yang kecil gitu ya, tapi kan sesuatu hal yang jauh lebih besar, teman-teman sekalian saya muliakan. Kadang-kadang urusan-urusan antara satu negara ngawinin sama orangnya, kawin anak kerajanya gitu ya, dikawinkan sama pihak negara yang lain. Nah itu kalau kemudian terjadi bentrokannya bisa besar gitu, bisa antara satu negara dengan negara yang lain. Karenanya kemudian menjadi sesuatu hal yang sangat penting bahwa jangan sampai orang tuh mengadu domba antara pihak pemerintah dengan pihak yang lain. Sekarang ini lagi musim-musim politik. Teman-teman sekalian, kamu boleh punya pilihan, tapi bukan berarti kamu punya hak untuk menjelekkan pihak yang lain yang tidak kamu pilih. Kalau kemudian isu gosip yang belum tentu benarnya itu sampai kepada pihak-pihak yang tinggi, maksudnya orang-orang yang terkait gitu ya, antara pihak A sama pihak B gitu kan, calon presiden A sama calon presiden B. Kalau kemudian naik kasusnya itu kan bisa jadi besar. Paham nggak teman-teman? Gitu loh. Urusannya itu bisa sampai menimbulkan peperangan. Urusan omongan dipindahin dari satu negara ke negara yang lain, satu pejabat ke pejabat yang lain, itu urusannya konfliknya bukan kecil teman-teman sekalian. Bisa sampai menimbulkan peperangan-peperangan. Namanya orangnya itu kan pengkhianat tuh. Betul nggak? Yang bawa omongan gitu ya, agent itu loh. Detektif dengerin omongan disampaikan lagi kepada pihak-pihak terkait. Nah itu jangan sampai ada di antara kita yang tertarik buat jadi detektif, buat jadi orang yang kemudian jadi pihak-pihak intelijen ini ya, yang bisa fitnahnya itu kan bisa sampai besar banget loh teman-teman saya sekalian. Fitnahnya itu bisa sampai menimbulkan peperangan antara satu negara dengan negara yang lain, atau untuk satu kekuatan ya yang ada di Indonesia misalnya dengan satu kekuatan yang lain. Bisa NU sama Muhammadiyah pecah, bisa antara umat Islam sama orang Kristen misalnya pecah gitu. Negara yang asalnya damai-damai bisa sampai bertikai sedemikian besarnya hanya gara-gara sekelompok orang, segelintir orang yang bisa dikatakan oknum memindahkan omongan dari satu orang kepada orang yang lainnya. Ini teman-teman saya sekalian bisa sangat amat berpengaruh.
gitu ya. Makanya nggak sama antara adu domba kepada para pejabat-pejabat dengan adu domba sama orang-orang biasa nih, teman-teman arisan gitu ya, sesama pembeli sayur di tukang sayur siapa misalnya gitu kan, antara teman-teman reunian SMA itu nggak sama teman-teman saya sekalian, nilai dosanya tuh nggak sama ketika yang kamu adu dombakan adalah orang-orang di tingkatan yang sangat tinggi, petinggi, karena bahayanya sangat amat besar, bisa membuat mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat bertentangan dengan keadaannya umat Islam. Nah gitu, jadi memang masa-masa sekarang ini adalah saatnya kita untuk sama-sama berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai salah satu bagian dari doa kita juga teman-teman sekalian. Ya Allah, karuniakan kepada kami pejabat-pejabat pemerintahan yang sayang sama rakyat dan takut kepadamu. Dua itu aja. Seenggaknya kita masih punya rasa aman kalau kita dipimpin sama pihak pemerintah atau pihak pejabat kita yang punya dua sifat tersebut. Sayang sama rakyatnya, enggak egois buat numpuk kekayaan dia sendiri, kekuasaan dia sendiri, tapi punya rasa sayang sama rakyatnya yang dipimpinnya. Dan yang keduanya punya rasa takut kepada Allah. Kalau mau berbuat dolim, kalau mau berbuat yang enggak bagus, itu kan takut sama Allah, ada hisabnya. Orang yang punya rasa takut sama hisabnya Allah, rasa takut sama mati, rasa takut sama nanti di hari akhirat pertanggungjawabannya di hadapan Allah seperti apa, kan lain berbuatnya teman-teman sekalian. Orang yang menganggap jabatan sebagai amanat dengan jabatan sebagai sebuah hadiah kan beda. Kalau dia melihat jabatan sebagai sebuah nikmat, dia akan berusaha untuk mengambil sebanyak penuh kemanfaatan yang dia dapat dari kenikmatan tersebut. Kan begitu ya? Tapi kalau yang melihat jabatannya sebagai sebuah amanat, karena dia punya rasa takut kepada Allah SWT, dia akan berbuat gitu. Nah kita nggak tahu nih, kita nggak tahu siapa sih, maksudnya siapa-siapa aja di antara pejabat-pejabat ini yang memiliki dua sifat tersebut, kita nggak tahu. Karenanya kemudian kita minta sama Allah SWT sambil kita dengerin apa sih yang disebut-sebut, apa yang dibilang-bilang sama para ulama-ulama, kita ikutin, gitu aja kan. Selebihnya kita nggak tahu. Makanya sih saya saranin teman-teman saya sekalian, nanti pas hari pemilihan istikharah coba. Pagi-pagi tuh sebelum kita milih, ini masih tanggal April ya? April kan ya? Tanggal berapa? Tanggal 2. Bukan. Tanggal 2 ulang tahun saya. Ya Allah, masuk 2019 ya. Yang saya pikirin umur saya 40 tahun. Tahun ini saya akan berumur 40 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun dapat wahyu. Saya 40 tahun mau dapat apaan? Ya Allah, luar biasa bener. Masih di sini-sini juga. Masih jatuh bangun. Ya ampun. Masih jatuh bangun teman-teman saya sekalian. Mengawal hati sendiri masih belum benar. Jaga mata sendiri masih belum benar. Jaga telinga sendiri masih belum benar. Masya Allah, serem bener nih. Sama tahun demi tahun yang berlalu, ya gak? Cepet bener jalannya waktu ini ya. Dulu perasaan saya gitu ya, dari mulai saya pesantren, habis itu naik kelas, habis itu pindah pesantren, habis itu kayak jalannya tahun tuh lambat gitu. Tapi pas kemudian tinggal di Jakarta gitu ya, habis itu kemudian nikah gitu kan, terus kemudian ngajar tiap hari gini gitu, ya Allah, jalannya tahun kayak hantu. Klebat-klebat doang, set pagi lagi, ya Allah, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang tahun rasanya sampai jadi kayak ulang bulan. Tiba-tiba gitu ya. Ya Allah. Ini teman-teman sekalian, nanti sekali lagi, nanti kalau pas waktunya pemilihan,
pagi-pagi tuh sebelum noblos ya kan mandi tuh. Mandi apa enggak? Mandi ya. Mandi. Habis itu wudhu, habis itu keluar kita sholat duha. Habis saya sholat duha, sholat istikharah. Sholi sunnatul istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Dipakai suaranya, jangan nggak milih. Jangan diwakilin orang lain. Enggak, kamu punya hak sebagai anak bangsa Indonesia. Waduh. Ada suaramu teman-teman saya sekalian, menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Saya gaya ngomongnya udah kayak orator belum? Habis itu teman-teman saya sekalian, sholat 2 rakaat istikharah. Habis saya sholat, angkat tanganmu, ya Allah, saya hari ini melaksanakan salah satu kewajiban saya sebagai warga Indonesia untuk memilih. Saya nggak tahu ya Allah, yang mana yang bawa kebaikan bagi negeri ini untuk 5 tahun ke depan. Mohon bimbinganmu ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah untuk memilih yang lebih baik daripada 2 orang. Atau setidaknya nih teman-teman gini nih ya, kita tuh kalau milih, kalau 2 orang baik, kita memilih yang lebih baik, yang terbaik dari 2 orang yang baik-baik, gitu kan ya. Kalau kemudian yang satu baik, yang satu nggak baik, kita milih yang baik dari yang nggak baik. Kalau kemudian dua-duanya sama-sama nggak baik, kita memilih yang paling sedikit mudaratnya. Nah itu saya nggak tahu, pemilihan ini apakah kita memilih satu dari 2 orang baik, ataukah kita memilih yang paling sedikit mudaratnya? Kita nggak tahu, gitu kan? Kita kan nggak hidup bersama mereka teman-teman saudara sekalian. Kita nggak tahu gitu. Jadi kalau nggak tahu ya jangan sok-sok tahu. Kayak saya kalau dengerin ibu-ibu tuh ya ngomongin politik, ya Allah, udah kayak sok gitu. Udah kayak pernah jadi menteri gitu. Udah aja deh, udah. Kita nggak tahu teman-teman sekalian. Karenanya minta sama yang maha tahu buat memberitahu kepada kita. Ya Allah, bimbing. Saya nggak ngerti ya Allah. Takut salah. Bimbing ya Allah. Siapa yang seharusnya kami pilih? Gitu kan? Mohon petunjukmu ya Allah. Gitu. Udah, habis itu baca Fatihah. Kalau perlu kirimin Fatihah buat para wali-walinya Allah yang ada di kota Indonesia, yang ada di kota Jakarta, dan yang ada di seluruh Indonesia ini. Kirim Fatihah buat 9 wali-wali songo kita. Mereka yang pertama kali memasukkan Indonesia ke negeri ini. Kan begitu ya? Kirim Fatihah buat para ulama-ulama kita, baik yang dulu-dulu ataupun yang baru-baru. Kirim Fatihah buat wali-walinya Allah yang ada di Indonesia ataupun yang ada di seluruh dunia. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, keluar. Baca doa sebelum keluar. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan itu teman-teman saya sekalian, kalau ada yang ngebujuk-bujukin, pilih ini nanti kita kasih duit sekian, kita nggak tertarik. Kan begitu ya? Kita tahu gitu. Kemudian lagi kita insya Allah sih, maksudnya kalau kita kemudian kerjakan itu, istikharah itu, dan selama ini juga kita selalu doa minta sama Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah akan bawa umat Islam nih kalau ngerjain semuanya kayak gitu. Saya sampaikan kepada teman-teman, teman-teman sampaikan lagi kepada keluarganya sampaikan lagi kepada orang lain. Jadi pesan berantai bahwa nanti kita waktunya pemilihan istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan pilihkan kepada kita pemimpin yang itu tadi yang saya bilang. Kalau dari 2 orang yang baik, berarti kita akan dipilihkan yang terbaiknya. Kalau dari salah satu baik, yang satu nggak baik, kita akan dipilihkan yang baiknya. Kalau dari 2 orang yang sama-sama buruk, kita dipilihkan sama Allah yang paling sedikit mudaratnya. Buat siapa? Buat umat Islam.
sebagai mayoritas terbanyak di negeri Indonesia ini. Begitu. Gimana kalau istiqorohnya? Silakan. Ya, biar kita juga bisa tahu gitu. Ini saya tahu dari muka-mukanya ini kayak menyuruh saya istiqoroh. Kalau gitu yang istiqoroh Ustaz aja nanti kasih tahu. Sekarang istiqorohnya udah. Oh ya gitu ya. Ustaz Adija kalau gitu. Istiqoroh pilih mana Ustaz? Gitu ya teman-teman ya, insya Allah mudah-mudahan. Kita tahu kan waktunya masih akan panjang gitu sampai tanggal berapa tadi? 17 April nanti ya. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan bangsa kita. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi kepada bangsa kita dari berbagai macam bencana. Oh ya teman-teman saya sekalian, saya berapa hari ini di telepon, di SMS, di WhatsApp sama orang-orang yang bertanya mengenai ramalan yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Gitu ya. Dalam bulan Januari ini, pertengahan Januari, 8 Januari sampai ke akhir Februari. Ya, katanya akan ada terjadi bencana yang sangat dahsyat. Kemudian lagi Jakarta akan rata dengan tanah. Saya dengarnya lagi juga gelap gulita katanya gitu ya. Kemudian suruh persiapan beli sembako buat sekurangnya 5 bulan gitu. Saya nggak tahu itu sumbernya dari mana. Ada yang bilang dari salah satu habaib di daerah Jawa ya. Saya udah dengerin nggak gitu juga, nggak sebegitu menakutkannya juga. Gitu kan, yang beliau sampaikan tidak yang semenakutkan yang orang-orang broadcast sampai rata dengan tanah. Nih saya nggak ada dengar bahasa yang seperti itu. Apalagi mempersiapkan sembako buat 5 bulan. Masalahnya teman-teman saya sekalian, sembako buat 5 bulan tempat nyimpennya tuh kagak ada. Enggak, kita kan rumah kita nggak sebegitu gedenya juga ya. Buat nyiapin sembako buat 5 bulan. 5 bulan itu loh, kalau air aqua 5 bulan simpen di mana? Apalagi kalau kemudian dengan pemikiran akan rata dengan tanah. Wah, kita mesti bikin bunker di dalam tanah nih kayaknya nih ya. Jadi gini teman-teman saya sekalian, terhadap berita-berita yang seperti itu, saya rasa berita yang zaman tahun 2012, ingat gak? 2012 sampai dibikinin film waktu itu ya, dianggap sebagai akhirnya sesuatu tuh kan, angka 12 tuh kan akhir tuh kan kalau di jam tuh. Jadi 12 bulan 12 2012 jam 12 siang kan gitu ya, atau 12 malam saya nggak tahu tuh, tapi yang pasti diperkirakan akan terjadi suatu hal yang besar, dan alhamdulillah kita sudah melewatinya dalam keadaan alhamdulillah baik-baik aja. Teman-teman saya sekalian, bukan berarti pasti nggak akan terjadi apa-apa juga nih, belum tentu juga. Jangan tenang-tenang. Belum tentu juga nggak akan terjadi apa-apa. Saya nggak tahu juga, iya kan ya. Sebagaimana kita semuanya nggak ada yang tahu. Lantas teman-teman saya sekalian, apa yang mesti kita persiapkan? Saya sih ya, daripada kamu persiapkan sembako, lebih baik persiapkan doa. Daripada kamu persiapkan beras dan lain sebagainya, jauh lebih baik kamu persiapkan perbanyak istighfar, yang mana Allah SWT udah janjikan, atau perbanyak sholawat. Dan itu kan yang dijanjikan sama Allah SWT keselamatannya. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah ngasih kepada kita nih 2 senjata, jangan pernah lupa itu teman-teman sekalian. Ya, Allah kasih kepada kita 2 senjata selamat dari semua bencana. Senjatanya 2 kata Allah. Apa itu? Wa ma kunna mu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Tuh, 2 itu aja. Kata Allah, kami tidak akan pernah tega menurunkan azab bencana petaka
kepada satu kaum, wa anta fihim, jika kami dapati engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Teman-teman sekalian saya muliakan, jika aku, kata Allah, dapati engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Ada di antara mereka maksudnya apa? Ada Nabi Muhammad di lisan-lisan mereka, disebut-sebut sama orang dalam solawat, dalam salam, dalam maulid, dalam pembacaan kisah Nabi, dalam cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad di lisan-lisan banyak orang. Allah nggak akan menurunkan adab. Teman-teman sekalian, kalau dilihat dari dosa, kota yang paling banyak kerjain dosa nih Jakarta. Benar gak? Dosa apa di Jakarta yang gak ada? Dari narkoba, perzinaan, LGBT, apaan yang gak ada di Jakarta? Dari kedurhakaan, dari namimah, dari segala macam suap menyuap, apa yang gak ada di Jakarta? Korupsi dan segala macam dari perbuatan dosa. Jakarta tempatnya, teman-teman saudara sekalian saya muliakan. Betul apa enggak? Kota-kota yang lain anak doang dari ibu kotanya. Kota yang lain tuh anak. Walaupun Jakarta ibunya nggak ada, kota lain biasa disebut anaknya Jakarta ya. Tapi kan ibu kotanya di Jakarta, segala macam dosa. Tapi subhanallah, alhamdulillah sampai dengan sekarang masih terjaga. Betul enggak? Saudara sekalian, dekat sama lautan, paling dekat sama lautan. Dekat sama gunung. Ini nih Jakarta nih kayak ibarat panci itu. Itu yang atas nih Bogor dan sekitarnya. Itu teman-teman sekalian, Jakarta nih bagian bawahnya nih. Jadi kalau ada apa-apa di Bogor, ya itu nyampenya di Jakarta. Jadi sekalian saya bilang alhamdulillah, maksudnya kita alhamdulillah sampai dengan sekarang masih dalam keadaan aman, tentram, damai. Kalaupun ada bencana-bencana kecil-kecil, banjir-banjir kecil, kan gitu ya, gempa-gempa kecil yang tidak sampai, maksudnya bukan bencana-bencana besar gitu. Saya ngelihatnya, kenapa nih? Kenapa gitu? Barangkali karena makna dari firman Allah SWT, wa ma kunna mu'adzibuhum wa anta fihim. Ada Nabi Muhammad di antara kita. Warga Jakarta nih urusan rayain maulid nomor 1. Sampai bulan-bulan ini masih ada aja orang bikin maulid. Tiap hari masih rame aja. Dan gak cuman bulan maulid aja, maulid dibacakan. Tiap malam Jumat tuh, saya asal dengerin lebih, ini kan kedengeran maulid deket masjid rumah saya, gitu kan ya? Kedengeran aja tuh maulid gitu kan? Di Ahbabuz, di apa namanya, pengajian saya di Muslimah Al-Ikhwan, ya kan ya? Tiap bulan bikin maulid, di Al-Munawwar bikin maulid, di ini maulid, Kuitang maulid, nih maulid. Hampir tiap hari teman-teman saya sekalian, ada aja orang baca maulid, belum lagi orang solawatan, belum lagi orang majelis ilmu menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang ilmunya Nabi Muhammad, menceritakan tentang hadisnya Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad di lisan banyak orang di Jakarta. Saya sekalian saya muliakan, ada Nabi Muhammad di hati banyak orang di Indonesia ini. Maka itu dari sekalian saya muliakan, ini penting nih rasa cintamu kepada Nabi Muhammad. Allah itu kan gak memandang kepada zahir, yang lebih Allah pandang batin. Kalau hatimu sedang tersambungkan dengan Nabi Muhammad alaihissalam, Allah mau menurunkan adab, kamunya diselamatin duluan teman-teman sekalian. Ada Nabi Muhammad dalam hati. Ada Nabi Muhammad dalam hati. Ada solawatan kepada Nabi Muhammad dalam lisanmu. Ada pikiran tentang dakwah Nabi Muhammad di pikiranmu. Ada pandangan tentang bagaimana memandang umat Nabi Muhammad. Kita pandang para ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad alaihi salam. Kita pandang para habaib keturunan Nabi Muhammad alaihi salam dengan mata kita. Ada Nabi Muhammad dalam anggota tubuh kita, insya Allah. Insya Allah Allah selamatkan kita. Wa ma kunna mu'adzibuhum wa anta fihim. Makanya jangan mau jauh dari Nabi Muhammad. Jauh Nabi Muhammad, kehancuranmu dunia sebelum akhirat teman-teman sekalian. Jauh dari Nabi Muhammad adalah petaka bagimu dunia sebelum akhirat.
Makanya penting benar untuk masukin Nabi Muhammad dalam hatimu dan jangan pernah mau keluar. Hasil dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mudah-mudahan bikin Nabi Muhammad ada dalam hati kita dan gak akan pernah keluar lagi insyaallah. Pulang dari bulan-bulan Maulid nih, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bawa Nabi Muhammad dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang akan diselamatkan Allah SWT dari berbagai macam bencana. Insyaallah. Wa ma kunna mu'adzibuhum wa anta fihim. Yang kedua, Allah janjikan wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Kami enggak akan menurunkan azab kepada satu kaum wa hum yastaghfirun selagi mereka selalu beristighfar. Selalu beristighfar. Istighfarnya yang bagaimana? Apa aja pokoknya. Banyakin minta maaf, banyakin taubat, banyakin mohon ampun sama Allah SWT. Dosa masa lalu kelam gak jadi masalah. Kamu tidak dilihat Allah dari seperti apa masa lalumu. Allah hanya akan melihat kamu di masa sekarangmu dalam keadaan seperti apa. Pun ketika adab datang, teman-teman saudaraku sekalian, Allah akan mengadab mantan ustadz yang sekarang jadi preman, dan tidak akan mengadab mantan preman yang sekarang jadi orang soleh. Jelas? Yang akan diadab oleh Allah SWT nggak melihat kepada masa lalunya. Yang akan dituruni petaka dari Allah SWT, saudaraku sekalian saya muliakan, itu bukan orang-orang yang bagaimana dulu dia di masa yang kemarin, akan tetapi dilihat yang sekarangnya dia bagaimana. Kalau kamu dulunya orang soleh, dulunya santri, dulunya rajin sholawatan, tapi sekarang boro-boro, siap-siap aja. Tapi kalau kemudian dulunya kamu orang kurang baik, dulunya auratmu kemana-mana, dulunya nggak pernah kerjain sholat, dulunya kamu seorang anak durhaka sama orang tua, dulunya kamu seorang istri yang nggak benar sama suami, tapi sekarang kamu adalah seorang hamba Allah yang taat, umat Nabi Muhammad yang soleha, ibu yang baik bagi anak-anaknya, istri yang soleha bagi suaminya. Teman-teman saudara sekalian, adab turun, kamu akan diselamatkan oleh Allah SWT. Gitu. Dan kalau banyak di satu daerah orang-orang yang ahli taat kepada Allah, orang-orang yang taubat di jalan Allah SWT, Allah akan angkat adabnya, teman-teman saudara sekalian. Ingat di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Di zamannya Nabi Musa, Allah pernah menurunkan paceklik, kekurangan air. Apa namanya? Kekeringan. Musim kering di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Sampai banyak binatang pada mati. Sampai kesulitan orang sama air tuh buat minum aja susah, boro-boro buat mandi, boro-boro buat yang lain-lain, buat minum aja susah. Teman-teman saya sekalian, pepa, tanaman-tanaman pada mati gitu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, ud'u rabbak, mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan. Kata Nabi Musa, yuk bareng-bareng. Nih kayaknya nih kalau saya doa, saya juga udah doa nih berapa kali Allah belum ijabah. Kayaknya nih Allah mau lihat kita bersama-sama. Yuk kita sholat istisqa bareng-bareng. Saudaraku sekalian saya muliakan, sholat kemudian istisqa. Mereka bersama-sama di lapangan semuanya. Minta hujan, minta hujan, minta hujan. Allah nggak turun-turunkan hujan. Sekali. Dapat seminggu nggak turun-turun hujan juga. Istisqa lagi. Sholat lagi istisqa. Nggak turun-turun hujan juga. Sholat lagi istisqa, enggak turun hujan. Kekeringan di tenggorokan saya ya. Baik, udah turun hujan. Akhirnya kemudian teman-teman saya sekalian, enggak ada turun hujan juga. Sampai 3 kali istisqa, enggak turun hujan. Nabi Musa salah satu dari nabi yang bisa berbincang-bincang sama Allah. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Rabb, qad istasqaina falam tusqina.
Ya Allah, kami sudah minta turun hujan, tapi Engkau tidak juga menurunkan hujan kepada kami. Kenapa ya Allah? Katanya Allah, ya Musa, inni amna'ul matar min qaumik li'anna fihim namam. Wahai Musa, aku tidak turunkan hujan kepada kaummu itu karena aku marah murka terhadap satu orang di antara umatmu yang menjadi tukang adu domba. Ini ya, katanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf Jeddah bilang, satu kaumnya Nabi Musa ada tukang namimah satu, tukang adu domba satu. Allah nggak mau turunin hujan. Kita nggak usah nyari satu kaum, satu gang nemu beberapa orang. Betul nggak? Nggak usah nyari satu kaum gitu. Satu RW aja banyak, satu RT banyak. Satu gang nih di ujung-ujung nemu kita tukang adu domba. Nggak usah gitu, di rumah kita ada. Nggak usah gitu, kita nggak mau ngeliatin diri kita. Saya nih salah satunya nih. Ya Allah, ya Allah. Mindahin omongan. Mindahin omongan dari satu orang kepada orang lain untuk membuat mereka jadi nggak seneng, buat orang tersebut nggak seneng sama orang yang satu itu. Sedikit sekalian, Nabi Musa nanya sama Allah, ya Rabb, idzan akhbirni hatta ukallimuh liyatub ilaik ya Rabb. Ya Allah, kalau gitu kasih tahu siapa dia orangnya tuh, si tukang adu domba yang sampai bisa nyegah hujan turun, sampai menimbulkan turunnya bencana kepada kami nih gara-gara siapa? Kasih tahu saya ya Allah siapa dia, agar aku bisa kasih tahu dia biar dia taubat padamu ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, anhakum anin namam wa akun namam. Wahai Musa, apakah aku akan melarang kamu dari namimah dan aku sendiri menjadi tukang namam? Nah kalau saya aduin dia sama kamu, kan saya jadi tukang namam nih. Wahai Musa, kata Allah, aku jadi ngaduin dia kepadamu. Paham ibu-ibu sekalian? Iya kan? Kalau Allah bilang, iya Musa orangnya namanya Fulan bin Fulan, Allah ngaduin Musa sama dia gitu, mengadukan orang tersebut kepada Nabi Musa. Ya Allah, katanya Nabi Musa, lah terus gimana nih sekarang nih? Ya udah dah kalau gitu, ayo kita kumpul lagi, kata Nabi Musa pada kaum. Kumpul nih kaum. Nabi Musa kemudian khutbah. Nabi Musa bilang, wahai sekalian kaumku, saya udah tanya kepada Allah, kenapa Allah nggak mau turunkan kepada kita hujan. Allah menjawab, wahai Musa, aku tidak turunkan hujan karena ada seseorang di antara kamu yang tukang adu domba. Aku tanya kepada Allah, siapa dia ya Allah, biar aku minta dia untuk bertaubat. Allah bilang, wahai Musa, bagaimana mungkin aku melarangmu dari namimah, dari ngadu domba, sementara aku mengadukan dia kepadamu dan dengannya aku menjadi tukang ngadu domba juga. Jadi saya minta kepada kalian semua untuk introspeksi diri. Siapa di antaramu yang menjadi tukang ngadu domba, bertaubatlah kepada Allah. Si tukang ngadu domba merasa bagus ya. Kita kalau kayak begini-beginian kadang suka kagak ngerasa. Kalau dibilangin dosanya ngomongin orang, alhamdulillah saya mangga, emang dasar dia tuh tukang ngomongin orang tuh si Nosri. Nah kamu ngomongin orang namanya. Ya Allah, suka lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suka susah ngerasa gitu ya. Kayaknya kalau dapat ilmu buat orang lain aja gitu. Kalau lagi disebut-sebut tentang calon-calon penghuni neraka, kayak ngerasanya orang lain semua. Kalau disebut tentang calon penghuni surga, kayaknya ngerasa benar-benar kita ada tuh. Kok begini nih ya? Ya Allah, resolusi tahun 2019. Semoga Allah karuniakan kepada kita sepasang mata yang dengannya kita bisa lebih tepat melihat aib diri sendiri.
dan lebih pandai melihat kelebihan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia kemudian mikir, ya Allah, alhamdulillah, Allah bisa banget sebut nama saya sehingga hari ini saya dipermalukan sama Nabi Musa. Allah bisa banget ketika ditanya sama Nabi Musa, siapa dia? Wahai Allah, siapa dia orangnya? Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, si tukang adu domba itu namanya Fulan bin Fulan, dan nama saya yang disebut. Akan tetapi Allah maha baik, menutupi aib saya dari Nabi Musa, menutupi aib saya dari hamba-hambanya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya berjanji ya Allah, gak akan adu domba lagi ya Allah. Saya gak akan lagi sebut-sebut nama orang lain kepada orang lain. Saya gak akan lagi bawa-bawa omongan dari yang satu kepada yang lain ya Allah. Saya akan lebih rapi jagain mulut saya mulai hari ini. Gak lama kemudian datang awan arak berarak dari berbagai macam penjuru. Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku telah mencegahmu dari turunnya hujan disebabkan karena dosanya tukang namimah, tukang adu domba, dan hari ini aku turunkan hujan kepadamu dengan berkah taubatnya orang yang tukang namimah. Taubat, istighfar menjadi sebab terangkatnya bala yang akan diturunkan kepada kita, teman-teman sekalian. Kalau kamu takut terhadap urusan adab, dah itu dia tuh ilmunya, gitu ya. Taubat, alhamdulillah. Kenceng bener bu, sampai kaget saya bu. Ya, jadi teman-teman sekalian saya muliakan. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hidupmu dengan cara hadirkan namanya di lisanmu, hadirkan sunnahnya di anggota tubuhmu, hadirkan cintanya memenuhi ruang hatimu, menjadikan kamu sebagai orang yang Allah amankan, Allah jaminkan keamananmu dari azab dunia maupun azab akhirat nanti. Itu satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, perbaharuilah taubat. Perbaharuilah taubat, perbanyak istighfar. Mohon ampun terus, banyakin. Ya Allah, iya dosa apaan yang saya nggak kerjain, ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin. Janji dah ya Allah, tahun 2019 nggak ngerjain lagi ya Allah. Tahu-tahu ngerjain lagi, ya Allah, janji lagi ya Allah. Yang itu ampunin ya Allah, janji. Terus aja. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, katanya seorang ulama, dan Imam Al-Ghazali alaihi ridwan Allah, kalau kamu nggak bisa nyusulin orang baik, kalau kamu nggak bisa bersamain, nyusulin, bersama, tahu nyusulin nggak? Idrak apa ya bahasa Arabnya? Nyusulin bener ya. Kalau kamu nggak bisa mengejar, nah kalau kamu nggak bisa mengejar kebaikan orang-orang soleh dengan kebaikan-kebaikanmu, setidaknya kejarlah orang-orang baik yang asalnya nggak soleh dengan taubat mereka. Ada banyak orang-orang yang memang ngerjainnya baik mulu. Kamu nggak bisa nyusulin mereka, kamu nggak bisa ngejar mereka. Seenggaknya kamu bisa kejar orang-orang yang asalnya nggak soleh tapi sekarang menjadi soleh karena taubat mereka, teman-teman. Kamu bisa kejar ahli maksiat yang sekarang sudah menjadi orang soleh dengan taubat mereka. Artinya jangan sampai kamu pikir bahwa nggak usah taubat deh, palingan juga ntar besok lagi saya kerjain lagi. Yaudah deh, saya nggak mau istighfar sekarang, besok juga. Ini namanya istighfar tobat sambel nih, tobat sambel. Sekarang saya kapok tapi besok saya kerjain lagi gitu. Daripada begitu udah aja, entar aja sekalian, udah dosanya banyak banget sekalian dah baru taubatin. Itu ya, nggak bisa begitu teman-teman saya sekalian, nggak bisa gitu. Tiap ngerjain dosa tiap taubat, tiap ngerjain dosa tiap taubat. Itu dia yang akan membuat Allah nggak tega sama kita. Karena katanya Allah, nih orang nih emang sering ngerjain salah nih dia nih, tapi dia paham bahwa dia punya Tuhan Maha Pengampun.
Karenanya tiap habis ngerjain dosa dia taubat lagi, tiap ngerjain dosa dia taubat lagi. Teman-teman sekalian, saya ada dapetin satu hadis. Ya Allah, saya ketika dengar hadis itu pertama kali menangis haru, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk malu sekaligus bersyukur, penuh haru kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, betapa sangat dermawannya Engkau. Katanya Allah Subhanahu wa taala, aku melihat hambaku datang kepadaku dengan bergunung-gunung dosa. Dia bertaubat kepadaku, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Aku kemudian berkata padanya, aku ampunin seluruh dosa-dosamu. Dia kemudian ngerjain dosa lagi. Dia kemudian datang lagi, ya Allah ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Gak akan lagi ya Allah ngerjain dosa, ampunin ya Allah. Aku terima lagi taubatnya. Beberapa waktu kemudian dia ngerjain dosa lagi. Kemudian datang lagi padaku, ya Allah ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin. Dengan linangan air mata, kesungguh-sungguhan penyesalan terhadap dosa-dosanya. Aku berkata kepadanya, wahai hambaku, telah kuampuni dosa-dosamu. Berulang kali, berulang kali, berulang kali. Sampai entah untuk yang keberapa kalinya, aku kemudian berkata kepadanya, wahai hambaku, telah kuampuni dosa-dosamu yang dulu maupun yang akan datang. Aku tidak peduli lagi atas apa yang akan engkau lakukan sesudah hari ini. Aku sudah mengampuni semuanya. Jadi teman-teman saya sekalian, kamu kalau bikin dosa kemudian taubat, tahu-tahu berapa waktu kemudian bikin dosa lagi gitu, taubat lagi. Gak usah khawatir, bikin dosa lagi, taubat lagi. Gak usah khawatir. Jangan sampai setan mencegahmu dari taubat dengan berkata, lah kamu taubatin ntar juga kamu besok lagi ngerjain lagi. Jangan sampai begitu. Taubat, taubat sekarang juga, gitu kan? Lagi dia aja, mari kita meminta kepada Allah ampunan. Minta benar-benar ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Sambil benar-benar niat dalam hati, gak mau lagi ya Allah ngerjain dosa, gak mau lagi ya Allah ngerjain dosa, gak mau lagi deh. Kapok ya Allah, kapok ya Allah. Besoknya kemudian kita ngerjain lagi karena kebawa sama hawa nafsu, kebawa sama emosi, kebawa sama keinginan, masih belum bisa tahan, kebawa lagi sama setan lagi gitu kan. Kemudian kita nyesel lagi, taubat lagi teman-teman saudaraku sekalian. Enggak usah khawatir, teruslah bertaubat sampai suatu saat nanti mudah-mudahan ada waktunya Allah akan berkata kepada kita, wahai hambaku, telah kuampuni semua dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, dan aku tidak lagi peduli pada apa yang akan kau lakukan mulai hari ini. Aku sudah mengampuni semuanya. Ya Allah, kita ini kan gak kapok-kapok bikin dosanya. Jadi sekurangnya jangan kapok-kapok juga taubatnya teman-teman sekalian. Kita gak bisa nyusulin kebaikannya orang yang baik, sehingga kita bisa nyusulin orang-orang yang asalnya berbuat dosa, kemudian Allah jadikan ia bertaubat di jalannya. Insya istighfar, banyakin istighfar. Mohon ampun. Gitu teman-teman sekalian. Salah satu dari yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam, salah satu dari yang diajarkan oleh Rasulullah alaihissalam dari istighfar. Allah Ustazah, yang juga diajarkan oleh Al-Habib Umar bin Hafid dalam kitab Khulasah Al-Madad An-Nabawi. Jadi dikiran itu bagusnya dibaca sesaat jelang subuh sama sesaat jelang maghrib teman-teman saya sekalian. Nggak banyak-banyak, 27 kali aja. 2 istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumul ladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Gitu ya. Baca itu sebanyak 27 kali, kemudian astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat.
Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali dibacanya sesaat jelang adzan subuh sama sesaat jelang adzan maghrib. Tandain 5 menit sebelum subuh sama 5 menit sebelum adzan maghrib bacain. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Kemudian astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali juga. Ini saudara sekalian mengangkat azab. Iya. Beberapa saat pokoknya jelang azan. Gitu kan? Kalau bisa saat matahari terbenam dan saat fajar terbit, saat fajar terbit sama saat matahari terbenam, nah itu kamu sedang dalam keadaan beristighfar, mengangkat azab dari dirimu dan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu, dari orang muslim yang ada di sekeliling kita, ya. Seukuran dengan keistiqomahan kita, semakin kita istiqomah, semakin banyak tuh azab-azab yang diangkat sama Allah SWT. Kalau kita istiqomah bacanya, istiqomah taubat ya, seperti yang tadi saya sampaikan. 2 hal ini pokoknya teman-teman saya sekalian. Kehadiran Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, itu yang pertama. Sama yang kedua, kamu menyesal datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-harimu, dalam waktu-waktumu. Ini saudara sekalian, 2 hal ini kalau kamu terus-terusan kerjakan, insya Allah akan mengangkat segala adab yang datang dalam kehidupan kita. Dan kalau kemudian semakin banyak rahmat yang diturunkan kepadamu, akan meluas kepada orang-orang di sekelilingmu, keluargamu, jadi diangkat bala dari Allah SWT. Kemudian bisa ke sekelilingnya lagi, tetangga-tetangga bisa aman, teman-teman saya sekalian. Kalau kemudian lebih istiqomah lagi, lebih dicinta lagi sama Allah, bisa kadang-kadang satu RT kamu lindungin semuanya. Kamu menjadi penyebab Allah tidak menurunkan adab kepada satu kampungmu hanya gara-gara kamu yang selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi zamannya Habib Ali Al-Habsyi alaihi ridwanullah, sepanjang hidupnya Habib Ali Habsyi, azab tidak pernah turun di kota Sewun. Satu kota, teman-teman sekalian, dilindungi sama Allah berkat Habib Ali Habsyi satu. Berkat Habib Ali Habsyi satu. Bahkan katanya Habib Ali Habsyi, coba perhatikan, dari ujung ke ujung Sewun, sepanjang saya hidup di atas muka bumi ini, dari ujung ke ujungnya Sewun, sepanjang aku hidup di atas muka bumi ini, nggak ada orang berantem, nggak ada orang sekedar berantem, nggak ada. Gimana jadi penyebab berantemnya ya? Nih kalau kamu ngerasa kok bukannya saya jadi penyebab orang diangkat, maksudnya nggak berantem gitu, kok sayanya malah yang berantem. Nah ini berarti kamu bisa jadi penyebab turunnya bala nih. Alhamdulillah min dzalik, teman-teman saya sekalian. Jadi itu ya, Habib Ali Habsyi, keberadaan Habib Ali Habsyi di kota Sewun sampai bikin orang dari Sewun ke Sewun gak ada yang berantem, teman-teman saya sekalian. Gak ada yang bertengkar. Suami istri bertengkar gak ada, kakak adik rebutan warisan gak ada sepanjang hidupnya Habib Ali Habsyi. Apatah lagi balak-balak berupa bencana alam, berupa yang lain gak ada. Saudara sekalian saya muliakan, dengan berkahnya Habib Ali Al-Habsyi. Saudara sekalian saya muliakan, semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz alaihi ridwanullah, sepanjang hidup Umar bin Abdul Aziz, satu khilafah. Satu khilafah itu bukan satu negara, teman-teman saya sekalian. Khilafah Islamiyah itu dulunya dari mulai Arab Saudi, Mesir, Yaman, Kuwait, Bahrain, itu semuanya satu khilafah, sampai ke Palestina, semuanya itu satu kekhalifahan, teman-teman saya sekalian, dipimpin sama satu khalifah. Itu dulu Mesir bukan satu negara, tapi satu gubernur.
Keren gak? Islam itu dulu menguasai banyak banget ya, dari Jazirah Arab sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Di masa kepemimpinannya Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, teman-teman sekalian, satu kekhalifahan aman sepanjang beliau memimpin. Nggak terjadi bencana, nggak terjadi bala, nggak terjadi adanya pencurian, adanya perampokan, nggak ada semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz. Sampai teman-teman sekalian, satu hari ada serigala makan kambing, ada serigala menerkam kambing. Si ininya, penggembalanya berteriak, dia bilang, mat amiril mu'minin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mat amiril mu'minin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang, inna lillahi wa inna raji'un, pasti nih amiril mu'minin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia hari ini. Dan bener banget, tepat hari itu Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Dibilang, kita sekarang udah nggak punya lagi tiang yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan adab karenanya. Dia bilang, menggembala kambing. Semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz tidak pernah ada kambing saya yang diterkam sama serigala sepanjang masa kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Ada orang-orang yang mengangkat bala bagi orang lain, teman-teman sekalian. Jika kita tidak menjadi salah seorang di antaranya, sekurangnya jangan menjadi seseorang yang menjadikan Allah malah menurunkan bala disebabkan karena kita. Kan begitu? Iya nggak? Gimana bikin kita jadi orang yang menurunkan bala bagi orang lain? Tuh nama jadi sebab Allah menurunkan paceklik di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu pula dengan dosa-dosa yang kita perbuat bisa menyebabkan Allah marah, murka, sehingga menurunkan bala kepada umat ini. Karena yang saudara sekalian saya muliakan, adalah penting bagi kita untuk terus-terusan menjaga diri jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan setiap kali kita berbuat perbuatan dosa sekecil apapun, istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita tidak menjadi penyebab Allah menurunkan adab bagi umat ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi salah satu dosa yang paling besar adalah dengan mengadu domba, apalagi jika tingkatan adu domba tersebut adalah kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada hakim yang sedang akan memutuskan hukuman-hukuman kepada misalnya koruptor dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang menjilat kepada mereka, menjilat kepada, menyampaikan hal-hal yang, isu-isu yang buruk-buruk atau kasus-kasus yang sebenarnya nggak ada gitu ya, mengada-adakan yang nggak ada atau meniadakan sesuatu yang ada. Dan itu kita menjadi salah satu dari pelaku dosa-dosa besar, dari namimah yang paling besar. Min afatil lisan, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya muliakan, ada 5 menitan. Saya akan baca beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah, ziarah kubur ke makam orang tua dan mertua, maksudnya kenapa? Bagus aja, asalkan ada beberapa hal yang harus kamu jaga. Satu, kelayakan, kepantasan. Maksudnya gini, adab ya yang harus kita jaga. Jangan sampai ziarah kuburnya jam 12 malam, bawa petromak, bawa lilin di atas kuburan. Nah, itu kan bawa hal yang nggak baik. Atau keadaanmu ketika di kubur tersebut gitu ya, tidak melakukan adab, misalnya dengan nangis meraung-raung di kuburan. Nah, itu bukan bikin senang yang diziarahin, malah bikin hal yang nggak baik ya bagi yang di dalam kuburan. Karena yang kemudian harus kita jaga gitu. Masalah ziarah kepada orang tua ini bagus-bagus saja. Kalau dalam keadaan suci silahkan baca. Dalam keadaan, maksudnya tidak sedang dalam keadaan mens ataupun nifas, silahkan baca Yasin. Karena kata Nabi Muhammad, igra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, teman baik saya mau kasih pinjam saya untuk uang beli HP. Oke. Teman baik saya mau kasih pinjam saya uang untuk beli HP karena HP saya rusak dan dia ada uang.
Dia bilang bayarnya cicilan aja per bulan dan jadi ada dilebihkan. Itu gimana ya Ustazah? Boleh atau tidak? Bagaimana caranya agar tidak sampai jatuh ke riba? Yaitu riba. Gimana caranya biar nggak jatuh ke riba? Jangan utang. Jangan utang. Bilang sama dia kalau kamu mau pinjemin ya pinjemin aja, nggak usah pakai lebihin, gitu ya. Kalau kemudian teman-teman sekalian, ketika kamu bayarnya kamu lebihkan, itu urusanmu. Itu malah bagus. Itu malah sunnah. Nabi itu kalau pinjam sesuatu, Nabi ketika bayarnya Nabi kasih hadiah sebagai orang yang berbalas budi gitu kan. Tapi jangan disebutin di awal. Kalau disebutin di awal jatuhnya juga jadi riba. Tadi sekalian saya mengatakan, kecuali yang namanya qirad. Qirad itu kalau uang yang kamu pinjamkan untuk modal sebuah usaha. Nah, kalau seperti itu namanya qirad. Ada sistem bagi hasil namanya ya. Nah, kalau kemudian ini uangnya dipakai buat usaha, misalnya HP-nya tersebut itu dipakai buat jualan online, kan salah satu dari modalnya adalah HP. HP-nya kan ini nih, apa namanya, hilang nih, jadi nggak bisa jualan lagi nih kan. Pinjam sama orang, kemudian misalnya gitu ya, pinjam sama orangnya itu kita bilang, ini nanti saya beliin HP, HP-nya memang saya pakai buat modal usaha. Nanti kamu dari keuntungan usaha saya saya bagi misalnya 5%, kamu saya bagi misalnya sekian persen, kayak gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman sekalian, jadi modal usaha namanya. Jelas ya? Atau kalau misalnya ini nanti pokoknya kalau ada usahanya saya nguntungin, kamu saya bagi deh, gitu kan? Itu juga nggak apa-apa, pokoknya seikhlas saya ya, kayak gitu juga nggak apa-apa. Itu saling ikhlas. Tapi dengan syarat si barangnya, uang pinjaman tersebut dipakai buat usaha. Tapi kalau dipakai buat beli HP, HP-nya bukan buat usaha, buat biasa aja kebutuhan hari-hari. Misalnya gitu ya, pinjem uang sama orang, dibuat apa? Dibuat bayar SPP anak kita. Anak kita kan bukan usaha, iya kan? Nah itu kalau seperti itu bagaimana teman-teman sekalian? Kita nggak boleh ngambil untung. Kalau ngambil untung hukumnya adalah riba. Dan riba itu hati-hati dosa besar, ya. Berarti salah satu dari dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi yang Allah sayangi, amin. Pertanyaan terakhir ini ya, Ustazah bagaimana ya, saya kasihan sama kakak saya karena suami kakak saya pinjem uang yang ada ribanya. Hutang itu udah lunas dan sekarang berhutang lagi dengan sistem riba lagi. Kakak saya meminjam sejumlah uang kepada saya, adiknya, dan itu sudah seringkali suaminya seperti itu. Lalu kakak saya WhatsApp ke saya meminta pendapat kepada saya, apakah lebih baik kakak saya bercerai sama suaminya. Ini kasusnya kok numpuk ya ini ya. Ini sebenarnya pertanyaannya gimana nih? Jadi gimana nih? Saya kasihan sama kakak saya karena suami kakak saya pinjem uang yang ada ribanya. Hutang itu udah sekarang berhutang lagi dengan sistem riba. Kakak saya pinjam sejumlah uang pada saya, adiknya, dan itu sudah seringkali suaminya seperti itu. Suaminya apa? Kakaknya nih. Suaminya ya. Lalu kakak saya WhatsApp saya pada saya minta pendapat saya, apakah lebih baik kakak saya bercerai sama suaminya. Saya bilang jangan. Coba baca ratib al-atas dulu setiap hari. Saya kesian kakak saya punya 3 orang anak, yang satu masuk SMA, yang 2 masih kecil. Mohon doanya ya Ustazah. Oke. Berarti gak nanya ini ya. Mohon doanya Ustazah agar rumah tangga saya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, suami kakak saya segera mendapatkan hidayah. Syukron Ustazah. Iya baik. Iya. Jangan sampai ngomongnya kayak gini ya. Jangan Kak, jangan cerai Kak sebelum dia bayar utangnya. Sama saya, nanti kalau kakak udah cerai saya susah lagi utangnya. Benar juga sih. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangan gampang utang. Itu penyakit ya. Itu penyakit. Hati-hati loh. Ingat-ingat ucapan saya ini ya. Nabi itu kalau mau nyolatin orang, nggak ditanya dia sholat apa enggak, nggak ditanya dia zakatnya bener apa enggak, nggak ditanya dia udah pernah haji apa enggak. Apaan, tapi yang Nabi Muhammad SAW tanya, dia punya utang apa enggak. Kalau dia punya utang, Nabi nggak akan mau nyolatin. Kenapa? Percuma. Karena Nabi nggak akan mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia.
Jadi teman-teman saya sekalian, yang pada punya utang, buruan bayar utangmu. Jangan sampai kamu datang mati sementara kamu masih punya hutang. Kenapa kalau sampai terjadi seperti itu? Percuma kamu disolatin orang banyak. Percuma disolatin Nabi aja nggak ngaruh. Nabi sampai nggak mau nyolatin, gitu loh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu disolatin sama Nabi juga percuma, punya utang dia. Itu orang kalau meninggal dunia dalam keadaan punya utang, mahbus katanya Nabi Muhammad, terpenjara rohnya. Rohnya terpenjara teman-teman saya sekalian. Nggak ngaruh mau disolatin sama wali, jangan kata wali, Nabi percuma kok mau nyolatin. Hati-hati teman-teman saya sekalian, jangan sampai berani mati bawa utang. Dan karena kamu nggak pernah tahu kapan kamu mati, karenanya jangan berani-berani utang. Yang sudah terlanjur punya hutang, minta sama Allah, doa sama Allah, ya Allah, aqdi an-niddin wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarkan hutang saya ya Allah, dan selamatkan saya dari kefakiran. Orang paling fakir orang yang punya hutang, betul nggak? Bahkan orang yang dunianya paling sempit yang punya hutang. Mau kemana-mana bingung, takut ketemu sama ntar ditagih, sempit dunianya, nggak enak dunianya. Jadi ya, dah, insyaallah nggak usah utang-utang lagi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah, saya Arianda Ayu Midawati Firdaus. Usia kandungan saya sudah memasuki 7 bulan. Saya minta dibacakan Fatihah agar kehamilan saya diberi kesehatan, kesempurnaan, kelancaran saat persalinan. Assalamualaikum Ustazah Halimah yang dicintai Allah. Mohon doa untuk kesembuhan suami saya Heru Gandamana bin Idi Wikatna yang sakit hipertensi, gagal ginjal kronis, gagal jantung akut, agar dapat segera sembuh, sehat, pulih kembali tanpa menjalani cuci darah. Ya, amin. Mudah-mudahan sehat semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk orang tua saya Devi yang biasa taklim sedang mengurusin ibunya. Doa untuk orang tua teman saya, ya, yang kena kanker payudara, Ibu Kamilah bintu Masjid Masyhur. Mohon doanya Ustazah untuk anak saya Zidan Ali Fadilah yang saat ini sedang sakit agar diberi kesehatan. Ustazah mohon doanya yang sedang sakit Ibu RR Suprapti binti Kustiman, ibunda dari Ibu Dia Haryati. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon dibacakan Fatihah untuk suami saya yang sedang sakit Fahriz Nurul Maulid bin Surya Darmawan, semoga diberi kesembuhan. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk Zahra anaknya Tela yang sedang ulang tahun, juga mohon doanya untuk Pak Haji Goni yang sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon Fatihah untuk mama saya Jamilah Habsyi yang ulang tahun hari ini, doakan semoga diberi keberkahan, badannya yang sehat, berkah rezeki, doakan yang terbaik untuk mama saya Ustazah. Makasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, terakhir nih mohon doanya untuk anak saya Muhammad Azam Fahrezi yang tanggal 30 Desember kemarin belum tahun yang ke 10 tahun. Syukran Ustazah. Yuk kita bacakan Fatihah yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberi kesabaran menghadapi sakitnya insyaallah. Anallaha yashfihim ajilan la yughadiru saqaman wala alamin. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kemudian untuk yang meninggal dunia nih, Fairuz binti Ahmad Asgaf, anallahu yafallahu warhamhu wa yataqabbal biramal maghfirah wa jannah bi rahmatillah. Al-Fatihah. Untuk yang ulang tahun dan untuk segenap hajat-hajatnya semua insyaallah mudah-mudahan Allah SWT kabulkan. Mudah-mudahan tahun ini Allah SWT jadikan tahun yang penuh keberkahan, tahun yang penuh kebaikan, tahun yang penuh dengan kebaikan insyaallah dari Allah SWT. Tahun diangkat dari segala bala, tahun dikaruniakan kita segala hal-hal yang indah insyaallah dari awal tahun hingga akhir tahun insyaallah. Hadirin dunia salihah jami'an syamilah rahmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Walhamdulillah, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Mimin, ya, dan mohon pamit dari saya.